Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sedang memperingati hari Paskah, itu hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu saya mengajak kita tunduk kepala dan kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kami di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih karena Engkau telah bangkit, dan dalam kebangkitan Tuhan Yesus kami telah dibangkitkan bersama-sama dengan Engkau, di mana kami juga telah turut mati bersama-sama dengan Engkau, di mana tubuh lama kami telah mati, dan dengan kebangkitan tubuh baru kami menjadi ciptaan yang baru. Memberkati firman Tuhan ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Kebangkitan Tuhan Yesus. Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia, dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping dan di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengetahui isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulang kedua murid itu ke rumahnya. Saudara dikasih Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Dia mati untuk menebus dosa kita manusia, dan pada hari ketiga sesuai dengan nubuatan dari perjanjian lama, dan juga nubuatan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sebelum dia dipaku di kayu salib. Dia berkata anak manusia akan mati, tetapi juga akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan benar-benar saudara-saudara, pada hari ketiga Yesus Kristus benar-benar bangkit, disaksikan pada waktu Maria Magdalena pada pagi hari dalam minggu pertama. Dia pergi dan bertemu dengan batu yang sudah tergulung dari kubur, dan kemudian dia lari mencoba mendapatkan Petrus, dan kemudian Petrus dan Yohanes berlari ke kubur, dan telah mereka masuk ke dalam, dan mereka lihat di sana bahwa kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan lagi, dan sudah tergulung dengan rapi, dan kemudian mereka melihat itu. Saudara dikasih Tuhan, Yesus Kristus bangkit, dan benar-benar bangkit, dan murid-murid pun mereka menjadi saksi yang hidup tentang kebangkitan Tuhan. Pada waktu Petrus berkhotbah pun setelah kebangkitan Tuhan Yesus, dan dia mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, dia bersaksi bahwa benar-benar dia melihat bahwa sesungguhnya Yesus Kristus itu sudah bangkit. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menggunakan beberapa waktu untuk menampakkan diri kepada beberapa orang, dan salah satunya adalah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Karena Thomas ragu-ragu, Thomas tidak percaya tentang kebangkitan, padahal benar-benar Yesus telah bangkit. Karena itu saudara, mari kita membuka lagi Alkitab kita dalam Yohanes pasal 20 ayat 26 sampai pada ayat 29. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu."
Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara dikasih Tuhan, benar-benar Yesus telah bangkit dari kematian, dan murid-murid pun telah mendengarkan itu, dan beberapa percaya dan beberapa tidak percaya. Pada waktu Yohanes pergi ke kubur, dia percaya, dan murid-murid juga yang lain, mereka lupa tentang pernyataan Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus akan bangkit. Jadi ada keraguan-raguan mereka untuk percaya kepada janji yang telah Tuhan sampaikan bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga. Dan pada waktu Tuhan Yesus bangkit, 8 hari kemudian, Thomas pun juga tidak percaya. Tidak percaya tentang fakta bahwa Yesus telah bangkit. Padahal benar-benar Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Yesus tidak mati dan tidak akan bangkit, tetapi dia mati dan kemudian dia bangkit. Kematian Tuhan Yesus bukan sama seperti kita mati dan menunggu masa penghakiman, tetapi Yesus Kristus datang mati dan benar-benar dia bangkit. Dia datang ke alam maut, menghancurkan alam maut, dan pada hari ketiga kemenangan Yesus Kristus terhadap alam maut. Dan pagi-pagi minggu itu dia bangkit dan kubur kosong, dan semua perlengkapan-perlengkapan yang membungkus jenazah daripada Tuhan Yesus itu sudah teratur, sudah terlipat dengan rapi. Batu yang menutupi kuburan daripada Tuhan Yesus, siapa yang memindahkan batu itu? Alkitab katakan bahwa Allah membangkitkan Yesus Kristus. Karena tubuh daripada Tuhan Yesus adalah tubuh Allah itu sendiri. Kubur tidak bisa menutupi Allah di dalam kubur itu. Allah berada dalam kubur itu dengan satu tujuan, menghancurkan kuasa maut. Dan setelah kuasa maut dipatahkan dan dimusnahkan, dia bangkit. Dan kebangkitan itu adalah kebangkitan untuk membangkitkan kita dari hidup kita yang lama yang dikuasai oleh kuasa-kuasa maut, kuasa-kuasa iblis. Dan dia bangkit. Dan kebangkitan itu memberikan kepada kita satu pengharapan bahwa hidup kita yang lama telah dikuburkan bersama dengan Kristus. Dan kita bangkit bersama dengan Yesus Kristus dalam kebangkitannya dengan tubuh yang baru. Dan kita menjadi ciptaan yang baru. Karena itu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, murid-murid, mereka masih meragukan pernyataan Tuhan Yesus tentang bahwa dia akan mati dan akan bangkit. Tetapi apa yang terjadi setelah kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus? Di dalam Yohanes pasal 2 ayat yang ke-22 berkata demikian. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan oleh Tuhan Yesus. Setelah kebangkitan Tuhan Yesus, baru murid-muridnya teringat akan kata-kata Tuhan Yesus, dan kemudian mereka menjadi percaya kepada apa yang dikatakan di dalam kitab suci, dan mereka tahu bahwa apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus itu, mereka mulai percaya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kali itu Tuhan Yesus datang kepada Thomas yang ragu-ragu. Thomas yang memiliki akal yang jenius, di mana dia tidak mungkin mempercaya tanpa melihat fakta. Dan dia mau lihat dulu faktanya, baru bisa dia percaya. Kali itu Tuhan Yesus datang pada waktu pintu terkunci. Dan Yesus berdiri tengah-tengah mereka. Dan Tuhan Yesus memberikan salam damai sejahtera. Kehadirannya memberikan satu salam, satu damai sejahtera kepada Thomas yang ragu-ragu. Orang ragu-ragu tidak ada damai sejahtera. Karena itu Yesus datang kepada orang yang ragu-ragu ini.
Pertama kali dia menyampaikan damai sejahtera. Dan damai sejahtera ini datang kepada orang yang ragu-ragu itu. Dan Tuhan menunjukkan bahwa benar-benar dia telah bangkit. Dan juga dia pernah mati. Tetapi dia bangkit. Kemudian dia berkata pada Thomas, taruhlah jarimu di sini. Dan lihat tanganku. Ulurkanlah tanganmu. Dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Yesus menaruh tangannya. Dan Thomas, tolong tanganmu taruh kepada bekas paku yang ada di dalam tangan Yesus Kristus. Dan Thomas dengan ragu-ragu mulai memegang tangan dan mencucukkan jarinya ke tempat paku di tangan Tuhan Yesus. Dan juga Thomas yang ragu-ragu itu mulai menyadari pada waktu tangannya menyentuh lambung Tuhan Yesus. Ada bekas lubang pada waktu Yesus ditombak pada waktu di kayu salib. Dan pada waktu itu Thomas melihat dia matanya sendiri. Di depan matanya ada Yesus Kristus. Di depan matanya berdiri sosok Yesus Kristus yang dia pikir sudah mati di kayu salib dan sudah dikuburkan. Dan dia pikir Yesus berhenti di situ saja. Tidak mungkin lagi dia akan bangkit. Tapi saudara-saudara, sekarang di depan mata daripada Thomas, Thomas melihat ada figur Yesus Kristus, utuh Yesus Kristus berdiri, dan dia bisa menyentuh Tuhan Yesus, memegang tangan Tuhan Yesus, memegang lambung Tuhan Yesus. Disitulah baru dia memandang Yesus. Dan apa yang terjadi pada waktu dia memandang Yesus Kristus, saudara? Ada ungkapan yang paling menarik. Ungkapan yang paling indah yang dikatakan oleh Thomas. Dan Thomas berkata, ya Tuhan dan Allahku. Ya Tuhan dan Allahku. Thomas yang tidak percaya bahwa Yesus akan bangkit. Walaupun Tuhan sudah katakan bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga. Tapi pada waktu dia melihat benar-benar lambung dan bekas paku di tangan Tuhan Yesus, dia percaya dan ada satu pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah. Bukan satu pengakuan bahwa Yesus benar-benar adalah Tuhan dan Allah. Tetapi dia berkata, Tuhanku, Allahku, Allah pribadiku, Tuhan pribadiku. Saudara-saudara, pada waktu saudara bertemu dengan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, saudara akan berubah. Saudara akan berkata, oh Tuhanku, oh Allahku. Kalau saudara tidak menemukan, mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, saudara hanya sekedar tahu tentang Yesus bangkit. Saudara tahu bahwa Yesus pernah mati. Tetapi saudara tidak mengalami kuasa daripada kebangkitan Tuhan Yesus. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus itu saudara perlu alami. Saudara harus melihat seperti apa yang terjadi dalam perubahan hidup daripada Thomas. Pada waktu Thomas bertemu dengan Tuhan Yesus. Pada waktu Thomas melihat Tuhan Yesus, benar-benar dia menyadari bahwa Yesus telah bangkit. Dan bukan saja dia melihat, tetapi dia percaya. Murid-murid yang lain pun percaya setelah Yesus bangkit. Dulunya mereka ragu-ragu. Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Tapi setelah mengalami kuasa kebangkitan daripada Tuhan Yesus, Petrus berkhotbah ribuan orang. Dan membawa ribuan orang datang kepada Tuhan Yesus. Dan banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Thomas pun mengalami hal yang sama, saudara-saudara. Pada waktu dia benar-benar menyadari bahwa benar-benar Yesus bangkit dan mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, Thomas memberitakan Injil sampai di India dan memenangkan banyak orang, dan akhirnya juga mati syahid di India karena Injil. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pelajaran apa yang kita ambil di dalam firman Tuhan ini? Saudara, kita sudah tahu banyak tentang firman Allah yang berkata bahwa Yesus adalah Tuhan, yang berkata Yesus adalah Raja kita, Raja yang kekal. Saudara sudah
paham itu dan saudara sudah banyak tahu dan berulang-ulang kali saudara telah tahu. Tetapi apakah saudara pernah mengalami kuasa daripada Yesus Kristus? Pernahkah saudara mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus? Saya mengajak saudara-saudara untuk mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Kuasa kebangkitan mengubah kita, saudara-saudara. Mengubah cara berpikir kita. Dan juga mengubah cara pandang kita. Dan tindakan-tindakan kita selanjutnya. Roh Kudus pernah mengingatkan kepada kita, saudara-saudara, bahwa dosa yang terbesar adalah dosa tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Dosa yang terbesar adalah dosa tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dosa yang dikatakan oleh Roh Kudus adalah dosa tidak percaya kepada Yesus. Saudara buka di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-9. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-9. Kita baca ayat yang ke-7 bagian terakhir sampai 8 dan 9. Penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Roh Kudus akan menginsafkan kita betapa pentingnya dosa yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Dan Roh Kudus yang berperan untuk menolong saudara untuk mengerti bahwa saudara, dosa yang terbesar dalam hidup saudara, saudara tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Dosa tidak percaya kepada Yesus adalah dosa menjadi pemilik diri sendiri. Mari kita buka dalam Roma pasal 9. Roma pasal 10 ayat yang ke-9. Roma pasal ke-10 ayat yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan selamat. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka engkau akan selamat. Saudara-saudara, Yesus Kristus benar-benar bangkit. Dan kita perlu mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Kita harus mengakui dosa kita, yaitu dosa yang berkaitan dengan dosa tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Karena itu Roh Kudus menyadarkan kita supaya kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan di dalam hidup kita, supaya kita bisa memiliki keselamatan yang kekal. Karena Allah benar-benar telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Melalui kebangkitan Tuhan Yesus, kita telah dibangkitkan dengan tubuh yang baru, yaitu tubuh yang akan pergi ke surga. Tubuh yang baru, tubuh yang telah dipermuliakan, tubuh yang telah diubah. Itu menjadi tubuh kekekalan, yaitu akan bersama-sama kelak di dalam kekekalan dengan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Karena itu saudara-saudara dikasih Tuhan, kita harus mengaku dosa kita dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan ayat yang terakhir di dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-9. Roma pasal 14 ayat yang ke-9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Saudara-saudara dikasih Tuhan, firman Allah yang berbicara bahwa untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali,
supaya ia menjadi Tuhan di dalam hidup kita. Supaya dia menjadi pemilik utama dalam hidup kita. Supaya kita menjadi hambanya. Dan dia menjadi majikan kita. Dia menjadi Tuhan kita. Sehingga dia yang memerintah atas seluruh hidup kita. Dia memerintah atas semua pikiran kita. Dia memerintah atas seluruh hidup saudara. Dia memerintah atas seluruh keuangan saudara. Dia memerintah atas semua rencana-rencana saudara ke depan. Masa depan saudara. Karena pada waktu kita mengaku Yesus sebagai Tuhan, itu artinya bukan saja kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Terlalu enak, terlalu gampang. Kita mau saja diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi kita tidak mau menjadi pengikut Tuhan yang setia. Kita tidak mau menjadi hambanya. Banyak orang mau diselamatkan oleh Tuhan. Banyak orang menerima Yesus sebagai Juru Selamat dalam hidupnya. Banyak orang minta supaya dosanya diampuni oleh Tuhan, supaya memiliki hidup yang kekal. Tapi mereka masih lupa, mereka masih hidup untuk diri sendiri. Mereka tidak mau hidup dipimpin oleh Tuhan. Mereka tidak mau supaya Yesus yang menjadi pemilik atas hidupnya. Dan mau hanya menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Hanya mau menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Dan juga kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Dalam pengertian, pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita, kita berkata pada Tuhan, Tuhan inilah hidupku. Marilah Tuhan pimpin. Engkau kurios, Engkau Tuhan dalam hidupku. Engkau Tuhan untuk masa depanku. Engkau Tuhan di dalam cara saya memanage akan kehidupan rumah tangga saya. Semuanya Tuhan Engkau pemilikku. Bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam diri kita. Itu artinya saudara-saudara, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan menjadikan dia menjadi Tuhan. Tuhan dalam hidup kita. Yang memimpin seluruh hidup kita. Itulah kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan membuat saudara menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan juga kita menjadikan Tuhan menjadi kurios, menjadi Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga perjalanan hidup kita ke depan ini dipimpin oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Dan marilah kita terima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dan biarlah Engkau memberkati firman Tuhan ini dan menerangkan firman Tuhan dalam hati dan pikiran kami. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kekuatan serta penghiburan Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati kami sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam.